Perkenalkan, nama saya Siska Kristiani Hutauruk, NPM 19110603, kelas TIM 1905. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem informasi. Definisi pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi pada umumnya dilakukan karena adanya permasalahan yang tak dapat diakomodasi oleh sistem lama. Seperti contoh, rumah sakit tempat Anda bekerja melakukan perombakan SIMR atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Lantaran aplikasi yang sebelumnya tidak dapat melakukan bragging dengan BPJS mengingatkan fakta bahwa pemerintah telah mewajibkan hal tersebut, maka mau tidak mau pihak rumah sakit harus menyesuaikan yang SIMR yang telah dimilikinya. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi. 1. Sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Setelah sistem selesai dikembangkan, maka yang akan menggunakan informasi dari sistem ini adalah manajemen. Sehingga sistem harus dapat mendukung kebutuhan yang diperlukan oleh manajemen. Pada waktu Anda mengembangkan sistem, maka prinsip ini harus selalu diingat. Yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Sistem informasi yang akan Anda kembangkan membutuhkan dana modal yang tidak sedikit, apalagi dengan digunakannya teknologi yang mutakhir. Sistem yang dikembangkan ini merupakan investasi di modal yang besar seperti halnya dengan investasi modal lainnya yang dilakukan oleh perusahaan lain. Antara lain, 1. Semua alternatif yang ada harus diinvestigasi. Yang kedua, investasi yang terbaik harus bernilai. Yang ketiga, sistem yang dikembangkan memerlukan orang-orang yang terdidik. Manusia merupakan faktor utama yang menentukan berhasil tidaknya suatu sistem, baik dalam proses pengembangannya, penerapannya, maupun dalam proses operasinya. Yang keempat, tahapan kerja dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Proses pengembangan sistem umumnya melibatkan beberapa tahapan kerja dan melibatkan beberapa personil dalam bentuk suatu sistem maupun individu untuk mengerjakannya. Yang kelima, proses pengembangan sistem tidak harus urut. Prinsip ini kelihatannya bertentangan dengan prinsip nomor 4, tapi tidaklah sedemikian. Tahapan kerja dari pengembangan sistem di prinsip nomor 4 menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan secara tidak bersama-sama. Yang keenam, jangan takut membatalkan proyek. Umumnya hal ini merupakan pantangan untuk membatalkan suatu proyek yang sedang berjalan. Keputusan untuk meneruskan suatu proyek atau membatalkannya memang harus dievaluasi dengan cermat untuk kasus-kasus yang tertentu, di mana suatu proyek terpaksa harus dihentikan atau dibatalkan karena tidak layak lagi digunakan, maka harus dilakukan dengan tegas. Pengertian analisis PISIS. PISIS adalah suatu sistem yang digunakan untuk analisis sistem kerja pada suatu perusahaan atau organisasi. Ada 6 kriteria analisis PISIS, yaitu kinerja, informasi, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan pelayanan. Penyebab kegagalan pengembangan sistem informasi antara lain: 1. Ukuran proyek, di mana semakin besar ukuran proyek yang digunakan akan menggunakan biaya yang semakin besar. Yang kedua, struktur proyek. Dengan adanya struktur proyek yang baik dengan kebutuhan yang jelas dan tegas akan mengurangi risiko kegagalan proyek. Yang ketiga, pengalaman dengan teknologi. Dengan kekurang ahlian dan kurang pengalaman anggota proyek dalam menggunakan teknologi, maka risiko kegagalan proyek akan meningkat. Beberapa penyebab kegagalan penerapan sistem informasi yaitu: 1. Rendahnya komitmen manajemen dan kesiapan sebelum implementasi. Yang kedua, kegagalan pelaksanaan proyek. Yang ketiga, over budget. Yang keempat, molornya waktu pelaksanaan. Yang kelima, kualitas proyek yang tidak sesuai harapan. Yang keenam, resistensi saat implementasi. Penyebab informasi kegagalan dalam penerapan sistem informasi perusahaan diantaranya: 1. Kurangnya dukungan dari pihak eksekutif ataupun manajemen. Yang kedua, kurangnya keterlibatan atau input dari end user. Yang ketiga,
tidak adanya perencanaan yang memadai. Sedangkan sistem formasi pada pemerintahan, seorang pemimpin harus berperan dalam menerapkan e-government dengan menyusun strategi secara matang dan berkualitas. Dan dengan adanya kesadaran dari pemimpin serta pemimpin yang ditunjang dengan ilmu pengetahuan dan skill, maka e-government dapat terrealisasi sebagaimana mestinya. Baik, sekian persentase saya. Jika ada kurang atau jika ada kritik saran bisa di komentar. Terima kasih.